Iya. Soalnya suaranya tuh banget. Eh, Dengerin nggak? Kedengeran, tapi nanti dia mau kecil gitu loh, dia kecil hilang gitu. Hmm, Ya, siap. ini mbaknya di mana, Ayu? Di ruang tamu. Nah, ingat nggak perjanjian kita kemarin? Melanjutkan. Nah, Melanjutkan. maksudnya lokasinya, lokasinya emang boleh di ruang tamu. Boleh, soalnya nggak ada orang. Lagi nggak ada orang. Oh enggak, oh, lagi sendirian loh. Iya. Oh, kemana yang lain? Belum Yang lain kemana? ada di kamar. Oh, jadi nggak, udah pada mau istirahat. Iya. Oke, baik Mbak Sasa. Manggilnya Mbak Sasa kan? Iya. Nih, Mbak Sasa, mohon maaf banget. Ini baru bisa lanjut sesi konselingnya jam 9 karena emang baru selesai ujian banget ini. Ini juga masih di eh, tempat temen, di kos temen. Jadi belum sempat balik ke kos. Iya. Nggak apa-apa. Nih, oke. Jadi minta maaf banget ya, apalagi Mbak Sasa mungkin ada baru beres kemarin ya. Emang acara apa Mbak? Boleh diceritain dikit? Katanya di acara di panti asuhan gitu. Di kantornya ibu. Kayak apa namanya, motivasi buat remaja jadi di sana. Oh, jadi Mbaknya ikut? Iya, aslinya itu nggak mau ikut, tapi apa namanya, dipaksa gitu kan, akhirnya ya udah ikut aja gitu. Oke. Jadi awalnya dipaksa, terus ikut. Itu apa? Motivasi panti asuhan begitu. Iya, Isi motivasinya soal apa? soal kayak tentang orang tua gitu, cara sikapnya orang tua ke anaknya kayak gimana gitu. Terus apa Oke. namanya, kayak terpaksa, kenapa harus yang terpaksa dipaksa untuk gitu. Film? Oke. Jadi tentang bagaimana cara menyikapi orang tua yang mungkin agak Iya, memaksa anaknya begitu ya. iya. Oke, menarik sekali ternyata. Ah, pulang jam berapa Mbak kemarin? Pulang jam 8 malam. Jam berapa malam? Capek banget pasti. Dari jam berapa mulainya? Jam 5. Wah, 4 jaman lumayan lah ya. Oke, baik. Jadi sesuai dengan eh, kesepakatan kita, kalau misalnya ini adalah sesi lanjutan untuk sesi konseling pertama kita kemarin, di mana kemarin itu Mbak Sasa udah cerita banyak banget soal temennya, yang kalau nggak salah inti dari permasalahannya adalah Mbak Sasa ini melakukan sesi konseling itu untuk memperbaiki hubungan antara Mbak Sasa dengan temannya yang mungkin sudah cukup renggang hubungannya karena sudah terkena, sudah masuk ke dalam pergaulan bebas begitu, yang Iya, dimana di awal Mbak Sasa itu sebenarnya akar masalahnya adalah ingin membuat dia kembali ke jalan yang benar dengan mengarahkan dia kembali untuk eh, bersama-sama lagi, hubungannya membaik dengan Mbak Sasa, kemudian em, menyadarkan dia bahwa pacarnya itu adalah bukan orang yang baik menurut Mbak Sasa. Kemudian Mbak Sasa juga meminta bantuan kepada ibunya, ibunya teman Mbak Sasa ini, si M ini, kita sebut inisial ya. iya. Si M ini, tapi ternyata si M-nya
suka dengan cara Mbak Sasa yang kayaknya kemarin itu terlalu mencampuri urusan M dengan pacarnya si G ini sehingga eh, alhasil Mbak Sasa jadi terlabeli sebagai eh, perusak hubungan orang, begitu, G? Hmm. Sebelum masuk ke sesi kedua atau sebelum masuk ke hmm, pembahasan kita pada hari ini itu, saya ingin bertanya dulu, memastikan untuk Mbak Sasa sendiri, kira-kira dalam waktu 1 jam ke depan ini sama kayak kemarin, apakah Mbak Sasa ada janji dengan orang lain atau kegiatan yang lain? Sepertinya tidak ada. Artinya enggak Sepertinya ada. tidak. Berarti insya Allah aman ya Mbak dalam 1 jam ke depannya. Ya. Oke. Aturannya tetap sama, kita di sini sama-sama saling terbuka, kemudian nanti ketika ada reconnecting atau urusan dengan jaringan yang kita nggak bisa mengatur jaringan untuk tetap stabil nanti juga. Apakah masih berlaku durasi tunggu saya kemarin yang 5 menit itu? Belum tahu. Sepertinya Oke. tidak. Jadi kiranya kalau misalnya Mbak Sasanya terlempar nih, saya harus menunggu berapa menit di dalam Zoom ini? Hmm, oh, agak terputus. Ya. Kemarin Halo, Mbak Sasa. 5 menit. Kalau enggak 3 menit. Ya, 3 menit. Jadi kalau misalnya 3 menit nanti Mbak Sasanya tidak kembali ke Zoom ini, berarti sesi konseling kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Ya. Baik, Mbak Sasa. Eh, karena sepertinya tidak ada hambatan dan halangan untuk melakukan sesi konseling, jadi kita masukkan ke topik pembahasan di mana tadi sudah saya spill sedikit mengenai permasalahan Mbak Sasa di awal kemarin. Menarik sekali permasalahannya, tantangannya juga sangat lumayan kompleks di sini, di mana ternyata ketulusan Mbak Sasa itu ingin membuat teman Mbak Sasa kembali menjadi teman yang baik dan akrab kembali kepada sama seperti waktu sebelum dia ini masuk ke dalam pergaulan bebas, ya. Iya. Sebelum itu Mbak, ini jam 9.12. Jadi ketika mulai jam 9.04, otomatis kita akan menyelesaikan sesi konseling jika tidak ada hambatan di jam 10 tepat. Begitu ya Mbak. Iya. Nanti kayak kemarin lagi kalau misalnya ada halangan seperti kemarin waktu Mbak Sasa disuruh sama orang rumah, itu nggak apa-apa, dibicarakan aja. Gitu ya. Ya. Bisa dengar suara saya? Dengar. Oke, Gak baik. macet. Belum lanjut ya. Iya. Ini sudah cukup stabil loh. Ya. Sudah cukup stabil. Sudah. Oke, baik. Jadi Mbak Sasa, sebelumnya saya boleh menanyakan sesuatu. Ya. Eh, dari skala, kemarin kita udah sempat scaling, tapi sepertinya ada Mbak Sasanya ada kesibukan lain, jadi belum sempat terjawab. Gimana Ya. hal yang kita lakukan adalah dari permasalahan Mbak Sasa ini dari 0 sampai 10 itu seberapa bermasalahnya eh, keretakan hubungan Mbak Sasa ini dengan Tom di kehidupan Mbak? Seberapa berpengaruhnya dari 0 sampai 10? 6/10. 6 per Sebenarnya 10. ya. Sebenarnya itu katanya si M itu apa namanya? Itu kayak kelihatan biasa-biasa aja gitu. Kayak kelihatan biasa-biasa aja gitu. Tapi tak tanya aku kenapa gitu bilangnya gak apa-apa. Terus sempet
aku telepon dia, katanya apa namanya, aku salah kok sama dia sampai segitunya, dia bilang nggak ada apa-apa gitu. Tapi saat malam Senin kemarin waktu itu gue sempat kan kalau dia tuh juga diancam itu sama pacarnya yang gay itu. Mm-mm. Terus saya tanya diancam kenapa gitu, dia bilangnya nggak nggak bisa jelasin gitu, pokoknya kayak sampai nangis gitu. Hah? Senin kemarin. Baru kemarin sekali. Iya, Jadi baru kemarin itu Mbak Sasa sama M itu masih ada hubungan, masih ada komunikasi. sebenarnya itu kayak biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata ya karena pacarnya itu yang apa namanya, yang jadi masalah gitu, malah membuat sebuah ancaman online. Oke, jadi ini saya coba memahami kalau pacarnya si G itulah dia membuat ancaman ke M, Iya, begitu. iya, iya. Sebenarnya Oke, waktu baik. Selasa kemarin itu juga sempat apa namanya kayak memberikan sebuah ancaman gitu ke saya. Karena masalah Memberikan uang. ancaman juga ke saya. Oke, G mengancam Mbak kembali. Iya, Ancamannya isinya apa, Mbak? ancamannya isinya tuh kayak apa ya? Intinya saya tuh udah bisa meminta maaf sama dia itu. Tapi si dia bilang namanya kalau dia sama M tuh gak bakal maafin walaupun saya apa namanya maaf walaupun saya bilang minta maaf 50 kali gitu, tapi saya katanya gak mau maafin. Terus saya sempat menghubungi M, kalau apa tadinya saya tuh tanya ternyata dia tuh kamu tuh kenapa gitu. Terus M tuh kayak cuma jawab nggak apa-apa gitu, dengan cara G-nya tuh kayak ngancam kayak intinya kalau ini tanggal 30 ini gitu. Terus kayak apa namanya simpan ini tanggal 30 itu pengen apa namanya, kayak saya tuh mikir gitu kayak punya dendam gitu ke saya, dengan cara dia tuh kayak pengen main sejak saya gitu, tapi dengan nada kayak ngancam gitu. Oke. Jadi Mbak merasa kalau si G itu punya dendam ke Mbak, dendam pribadi ke Mbak ya. Iya, Kalau begitu tadi Mbak mengatakan Mbak sekarang ada di posisi 6 nih. iya, Tadi kan pertanyaannya seberapa seberapa berpengaruhnya permasalahan ini di hidup Mbak itu jadi 6 ya Mbak, yang per 10. iya, iya, Kalau misalnya berarti kan kita harus menurunkan persentase kecemasan atau gangguan atau hal yang berpengaruh dari permasalahan ini ke Mbak. Dengan kalau misalnya saya tanya nih, kan tadi awal pernyataannya adalah eh, seberapa berpengaruhnya permasalahan ini ke Mbak dan Mbak menjawab dengan seandainya seandainya skala tersebut turun menjadi 3 atau 4, kira-kira apa iya. yang berbeda Mbak? Kira-kira yang apa? Kira-kira yang berbeda itu apa? Yang akan berbeda Mbak rasakan? Apa ya? Kayak belum ada pandangan. Berarti kan dari 6 itu Mbak merasa cukup terganggu ya dengan Iya, masalah ini. iya. Kalau misalnya ke 4, 4 nih, skalanya turun ke 4 atau ke 5 aja. Turun satu tingkat dari 6 itu. Kira-kira menurut Mbak apa yang Mbak rasakan? Kayak semakin panik gitu, semakin kayak banyak pikiran.
di antara 4 sama 5. Kayak merasa semakin dijauhin sama apa namanya teman sendiri gitu yang capek dan boleh pasangannya yang kayak gitu. Oke. Jadi kalau skala kecemasan atau skala rasa terganggunya makin menurun itu malah makin takut dijauhi ya. Iya. Oke. Sepertinya di sini kita ada kekeliruan yang harus diluruskan nih Mbak. Karena Iya. skala yang saya maksud tadi di awal adalah seberapa terganggunya. Semakin tinggi nilainya, berarti Mbaknya semakin terganggu. Semakin turun nilainya, maka semakin Mbaknya tuh semakin rileks, semakin tenang gitu. Jadi kalau semisal udah di 6, berarti Mbak sudah berada di skala cukup terganggu. Nah, kalau misalnya diturunkan seharusnya Mbaknya lebih merasa lebih tenang gitu. Kalau Iya. skalanya makin naik, berarti rasa terganggunya Mbaknya itu tuh makin naik lagi. Begitu. Nah, sampai sini sudah ada gambaran, Mbak? Iya. Mm. Eh, Jadi kalau misalnya pertanyaannya saya ulang lagi nih. Tadi kan makin naik, makin terganggu. Berarti makin turun, makin rasa biasa aja. Lah kalau semisalnya, tadi kan Mbak menyatakan 6 nih angkanya. Kalau semisalnya angkanya turun di 5, yang Mbak rasakan apa? 5 berarti lebih turun dari 6. Gitu. ya semakin ya pikiran gitu, semakin merasa terganggu. Pasti dampaknya itu. Oke. Jadi yang ingin kita turunkan di sini sekarang adalah rasa paniknya Mbak sendiri, nggih. Iya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, seberapa berpengaruhnya atau ketika tidak ada si M di hidup Mbak? Kan dulu kemarin tuh Gus pernah ngomong ke saya kalau awal deket itu baru-baru deket, karena kan nggak satu letting nih Mbak, jadi kan masih ada, Mbak pernah ada di fase nggak ada dia gitu, ya toh? Iya. Iya. Mm-mm. Nah, sebelum sebelum ada dia, sebelum ada si M ini di kehidupan Mbak, eh, ada nggak yang berbeda? Atau si M ini membawa pengaruh yang seperti apa di hidup Mbak sampai Mbak Sasa ini sangat-sangat ingin mengusahakan pertemanan Mbak Sasa dengan si M ini kembali baik seperti dulu. Apa yang diberikan M ke Mbak? Kita kayak ya, intinya kayak jangan sampai pertemanan kita tuh berubah gitu. Ya saya cuma bisa ngeyain gitu, tapi soalnya ya dia katanya juga kayak ngasih harapan gitu tentang pertemanan saya sama dia, ini jangan sampai ada yang berubah gitu. Terus saya apa ya kayak iya aja gitu lah, kayak buktiin gitu lah pokoknya di antara apa yang di antara kita berdua, pokoknya dia akan berubah, mesti nanti kayak bakalan merusak hubungan pertemanan itu. Nyata Oke, gini sendiri. oke. Jadi yang membuat Mbak sangat berharap M kembali ke Mbak adalah dia pernah memberikan satu harapan yang isinya adalah untuk tetap menjaga pertemanan sampai kapanpun dan juga ada yang berbeda. Iya. Eh, yang membuat Mbak sulit melupakan M atau sulit untuk berpisah dari M ini apa Mbak? Kalau boleh tahu. Karena kebaikan dia seperti apa yang namanya bisa terus itu itu sama kayak karena kayak penyakit. Mohon maaf Mbak, tadi suaranya terputus-putus nih. Boleh saya minta diulang sedikit?
Ya, karena apa namanya, dari pertanyaannya kakak tadi, karena apa ya, yang membuat saya lupain pertemanannya itu karena dia apa namanya udah baik sama saya, kayak apa ya, waktu saya susah dia tuh selalu ada gitu buat saya, dan udah buat baik, kayak udah berbuat baik gitu, dan ibu dan apa namanya orang tuanya juga udah kenal saya, untuk nggak bisa melupakan yang namanya pertemanan, dengan pertemanan ya. Dari yang yang utarakan tadi, hal yang membuat Mbak kesulitan untuk melupakan dia atau menginginkan untuk kembali ke Mbak adalah di mana dia sudah sangat baik memberikan Mbak tempat untuk bersandar, kemudian juga sudah mengupayakan banyak hal untuk Mbak, dan terutama juga ternyata orang tua Mbak, orang tua dia juga sudah saling mengenal Mbak, dan orang tuanya juga bersikap baik juga ke Mbaknya gitu ya. Iya. Kami coba untuk merasakan apa yang Mbak alami, maksudnya saya mencoba untuk memahami apa yang Mbak rasakan, maaf di sini memang kadang itu sedang merupakan kenangan, jadinya kenangan begitu, Iya. kenangan memori pertama, kemudian hal-hal yang membuat bahagia, apalagi di masa Mbak SMA gitu. Iya. Di masa SMA ini adalah masa-masa di mana hal yang sangat sulit dilupakan kenangannya bersama teman-teman. Kemudian juga ada satu orang yang peduli dengan kita, itu sangat-sangat eh, membuat kita merasa dihargai begitu. Apalagi sudah pernah melakukan banyak hal bersama, walaupun masih dalam setahun ya kalau tidak salah. Iya. Walaupun setahun, tapi kalau udah kenangannya banyak itu kan rasanya mau ngelupainnya sayang ya. Iya. Apalagi kalau dengan cara apalagi kalau gimana ya, eh, hal yang memicu pertengkaran atau perpecahan ini adalah pihak ketiga, bukan dari Mbak Iya. sendiri, bukan hanya dari M sendiri, melainkan dari orang lain. Dan Iya. si orang lain ini malah membuat Mbak sama Mbak M ini jadi menjauh, dan membuat M ini eh, sedikit sulit diatur, dan Iya. eh, rasa-rasanya kok eh, masalahnya tuh nggak sepantasnya lah Iya. gitu. Jadi ternyata si G ini juga memberikan statement atau pandangan buruk juga ke mbaknya toh. Iya. Dalam pertemanan juga mbak, pasti orang berpikir dan pasti orang ingin sekali memiliki ending atau akhir yang baik dalam setiap pertemanan. Pasti juga dulu waktu mbak bersama N juga banyak sekali janji-janji yang mungkin sudah kalian ukir bersama, sudah rasanya tuh ingin mungkin ingin menunggu bersama nih mbak, sama-sama Iya. Tapi mungkin ya. sudah punya planning atau rencana gitu. Iya, begitu. Terus tiba-tiba terjadi hal yang tidak mungkin tidak diinginkan dari kedua belah pihak gitu. Iya, mungkin. Nah, saya sangat senang sekali dengan ketulusan mbak selaku teman yang menginginkan hal yang terbaik untuk temannya sendiri, apalagi sudah melihat kalau temannya itu masuk ke dalam pergaulan yang rusak dan tidak baik, tidak benar, nggak berusaha untuk mengangkat dia kembali naik ke permukaan, untuk menjadi orang yang seperti di awal, menjadi orang yang yang pribadi yang nggak kenal.
Tapi di sisi lain juga ada aja hambatan dan halangan untuk kembali membuat M menjadi M yang berkenal gitu. Sejauh yang sudah Mbak lakukan juga, saya rasa sudah sangat bisa untuk diacungi jempol sih Mbak. Sudah melibatkan orang tua, Mbaknya sudah minta tolong ke orang tuanya untuk membuat si M ini kembali menjadi anak yang baik gitu. Kalau dari Mbak pribadi, Mbaknya yang kena jadi sasaran ancaman, ya toh? Iya. Anjing. Tapi saya merasa caranya saya tuh kayak salah gitu. Gimana nih? Tapi saya ngerasa cara saya tuh kayak salah. Makanya itu yang membuat jadi ancaman. Saya nggak merasa caranya si M ini sama ya Mbak ya. Sebenarnya Tapi kayak kemarin itu tadi Mbak menyatakan kalau, iya, lanjut gimana? ini tuh kayak udah kelihatan biasa-biasa aja gitu. Cuma kayaknya aja gitu yang jadi apa namanya membuat masalah. Dia kayak gimana ya kayak udah terlanjur menurut saya tuh ya kayak sikapnya itu kayak udah keterlaluan terus kayak gila gitu loh atas sikapnya gitu. Sama, sama sikap siapa yang keterlaluan? Si G menurut saya soalnya tuh kayak dia tuh udah apa ya kayak terlalu pemaksa gitu sama M makanya kayak gitu. Mbak merasa sikap si G ini sangat keterlaluan sehingga membuat M itu merasa sulit lepas dan makin menjauhkan Mbak dari M. Ya, Lagi sampai masuk ke ranah pribadi ya Mbak ya. iya, Saya menyadari di sini Mbak sangat tulus sekali ingin membuat M itu kembali menjadi anak yang Mbak harapkan, menjadi teman yang Mbak inginkan, mungkin menjadi sahabat yang Mbak rindukan mungkin ya. Saya di sini memahami sekali apalagi kalau misalnya siapa juga orang di luar sana yang menginginkan sahabatnya itu malah masuk ke jurang gitu. iya, benar. Kita sebagai teman juga merasa mungkin Mbak di sini punya rasa tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan M ke arah yang benar itu. Iya, Seandainya Mbak, kalau semisalnya, eh, menurut Mbak nih, apakah G itu yang membuat M menjadi sejauh ini ke Mbak? Dan jikalau G iya. ini tidak ada di kehidupan M, apa yang mungkin apa yang mungkin terjadi sekarang kalau si G nggak ada? Kalau nggak kalau nggak ada si G, Iya, sedikit kemungkinan ya kalau nggak ada terjadi ancaman gitu. Kalau nggak ada kehidupan, kalau nggak ada si G dalam kehidupan saya, nggak ada ancaman, nggak ada yang terjadi ancaman gitu. Ya, ya, karena si G itu yang membuat M jadi berubah. baik. Oke, baik.
dari yang Mbak utarakan. Kalau misalnya G itu nggak ada di kehidupan M, mungkin nggak ada terjadi ancaman dan mungkin Mbak sama M sekarang masih baik-baik saja ya. Iya, Segala hal yang sudah Mbak upayakan saat ini itu sudah sangat banyak, sudah melibatkan orang tua. Dan itu saya rasa sudah cukup benar. Itu sudah salah satu upaya yang bijak di sini. Dan Mbak sendiri juga masih dengan tulus ingin berharap M itu kembali menjadi teman yang baik seperti dulu lagi. Upaya yang Mbak sudah lakukan itu sudah eh, sangat bisa diapresiasi Mbak gitu. Tapi di sini konteksnya atau kondisinya M masih terikat iya. dengan G, benar? Apa? M masih terikat sama G. Iya, Hmm. Dan tadi Mbak menyatakan kalau nggak ada G, ya mungkin kami masih baik-baik saja dan langsung tidak ada yang mengganggu. Begitu. Tapi karena kondisinya di kehidupan nyata, G masih ada juga di kehidupan M. Begitu. Menurut Mbak pribadi, eh, apa apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan M supaya bisa berteman kembali dengan Mbak? kayak mengingat gitu siapa teman-temannya secara dia dihukum oleh pengurus. Kayak mengingat berulang-ulang kali. Ini belum Yang kali. ini Seandainya seandainya M nih berada di kemarin kan sempat ngobrol sama M tuh, Mbak. iya, Nah, bahasannya itu apa? Maksudnya itu apakah kalian juga sempat membahas pertemanan kalian atau bagaimana? enggak sih, cuma apa namanya kayak tentang G itu, tentang sikapnya G, terus saya juga udah ngasih tahu intinya apa intinya jangan ini hati-hati gitu sama si Gintongnya. Sikapnya tuh kayak udah benar-benar keterlaluan banget. Hmm. Komunikasi kalian juga ujung-ujungnya sebatas IG itu ya. Ya sebenarnya lumayan sih, cuma iya karena penyebab si G itu akhirnya udah kayak apa ya, kadang setengah renggang setengah apa namanya konser gitu. Hmm. Oke. Berarti eh, baiknya di sini komunikasinya masih jalan, masih sama-sama bertukar pikiran. Iya, Hanya saja sepertinya waktu bermainnya itu atau ya waktu bersamanya itu sedikit waktu bersamanya itu tidak serenggang, tidak sefleksibel waktu dia masih jomblo iya, gitu. iya. Mm. Tapi di sini sudah setidaknya masih ada komunikasi ya. Masih walaupun kayaknya itu yang apa ya, yang membuat masalah gitu. Jadi Mbak masih dilibatkan dalam diskusi kalau semisalnya dia mendapat masalah begitu. Iya, gitu. Tapi masih ada setidaknya sedikit harapan kalau hubungan kalian ini akan membaik. Tapi masih ada harapan. Iya, Seperti menurut Mbak sendiri, hubungan kalian akan kembali seperti dulu kalau apa? iya. Tapi dengan waktu yang cukup lama mungkin. Mhm. Jadi menurut Mbak kalian akan kembali bersama tapi dalam waktu yang cukup lama.
Ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Berarti menunggu waktu ya. Ya, Di sini saya ingin mengapresiasi soal usaha Mbak ya dalam memperbaiki hubungan ini, kemudian juga ternyata masih ada kesempatan untuk kalian bersama-sama walaupun dengan waktu yang cukup lama, di mana ternyata masih banyak sekali ujian-ujian yang harus kalian lewati dalam mempertahankan hubungan ini. Jadi apalagi dia masih 1 tahun di bawah Mbak sendiri dan dia masih ada di lingkungan yang toksik. Jadi itu setidaknya di sini kalian tidak benar-benar lost contact loh. iya, nggak pernah, Oke, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. alhamdulillahnya nggak lost contact. Nggak, Kemarin juga Mbak itu kalau nggak salah menyampaikan ke saya kalau misalnya dia tidak bisa lepas dari G itu karena si G itu membutuhkan orang tuh. iya, Oke. So, apakah sesendirian itukah si G-nya atau perasaan M saja yang merasa sangat dibutuhkan? ya, Kemarin itu kalau nggak salah Mbak menyatakan kalau si G itu butuh banget orang makanya si M itu nggak bisa lepas sama si G. iya. Yang kejadian ini apakah si M itu emang merasa sangat dibutuhkan atau si G-nya itu yang langsung ngomong Di G-nya itu yang langsung ngomong. ngomong. Dia nyaman nggak dengan kondisi pertemanannya saat ini? Kalau itu saya kurang tahu. Yang misalkan sendiri apa Mbaknya nyaman nggak pertemanan itu jadi kayak gini? Menurut saya sih kayak nyaman, tapi kayak apa ya, kayak biasa-biasa aja gitu. Apakah masih harapan Mbak itu masih sangat besar untuk kembali bertemu seperti dulu ke M? Atau kayak sekarang ya udahlah? Kayak ya udah lah, terserah dia, kayak sikapnya dia mau apa, mau ngapain, mau baik atau buruk ke saya, kayak udah gitu. Oke. Berarti ini ada pemikiran baru ya Mbak? Mbaknya udah Iya, lebih sedikit eh sifatnya bahasanya apa ya? Cuek ya? iya, kayak terserah dia sih sekarang mau ngapain, mau ngeceng saya kayak juga nggak apa, mau temenan lagi juga nggak apa. Oke. Jadi sekarang sikap yang Mbak ambil adalah sepertinya secukupnya saja seperti itu nih. Iya, Oke, baik. Di sini apa yang membuat Mbak udah mulai merubah mindsetnya ini, pemikirannya udah mulai terarah. belum ada pandangan. Ya, kok bisa Mbaknya bisa berpikir kayak ya udahlah sekarang terserah kamu aja yang penting aku udah usaha dah. Itu yang bikin Mbak kepikiran kayak gitu tuh apa? Saya sendiri, Gimana? saya sendiri kayak gimana ya, misalnya kayak ya udah, kayak udah dulu saya gitu, tapi kalau emang apa namanya mau kalau emang si M-nya kayak gitu, mau sifatnya berubah, mau sifatnya nutup tuh, kayak ya udah itu biarin aja. Ininya saya juga udah apa namanya, juga udah
kayak menegur dia gitu. Oke, Ya, kayak, Mbaknya merasa udah lebih ikhlas sekarang dengan keadaan M yang sudah seperti itu. iya, Di sini yang perlu yang bisa saya soroti adalah tadi Mbak menyatakan ya udah terserah M-nya aja. Yang penting Mbaknya sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin ya kayak awal tadi saya sudah bilang, usaha Mbak ini bukan usaha yang main-main gitu, sudah sampai melibatkan iya, orang tua. Dan itu sangat baik sekali dan di awal juga Mbak tuh emang setulus itu orangnya ingin memperbaiki hubungan, tapi ternyata kalau misalnya tidak bisa diperbaiki ya Mbak sudah lebih bisa menerima gitu. iya, iya. Kalau boleh saya tahu, ketika Mbak sudah menerima seperti ini, perasaan yang muncul di diri Mbak, Kayak biasa-biasa aja sih. Tapi kalau misal apa namanya, emang sih kayak kelihatan biasa. Tapi kalau misal apa namanya, melihat si M itu kayak masih ada perubahan lagi, langsung itu gimana ya, kayak ada rasa sedihnya gitulah. Tapi kayak ya udah gitu. oke, eh, baik. Menyatakan kalau sekarang sudah biasa-biasa aja, tapi kadang juga kalau misalnya masih ngelihat dia itu masih ada sedihnya, tapi atau kalau kita mau sedih terus ya, mau kapan majunya gitu. Lagi pula dia Iya, juga sudah bersama pilihannya sekarang, ya iya, terkait dengan bahagia atau tidaknya mungkin itu jadi urusan beliau gitu. iya, Nah, di sini peran Mbak sebagai teman, sebagai orang yang mengingatkan itu sudah terlaksana, di mana Mbak sudah memberikan effort atau apa ya, perjuangan lah bahasanya untuk membuat dia kembali seperti awal, tapi ternyata dianya yang belum siap untuk menjadi M yang Mbak kenal, itu ya mau bagaimana lagi? Karena Mbak pernah tahu tidak ada kalimat yang seperti ini, kita tidak bisa merubah seseorang kalau orang tersebut tidak ingin merubah dirinya sendiri. iya, dengar pernah. Nah, dengar. Kira-kira tahu nggak sih maksud dari kalimat itu apa? Kayak kita nggak bisa mengubah seseorang kalau orang itu kayak nggak mau berubah dengan dirinya sendiri, kayak masih pengen menetap gitu lah dengan dengan sifatnya. Nggak ada usaha mau mau berubah gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi Mbak memahami kalimat tersebut dan sekarang sepertinya Mbak sudah lebih rela ya, sudah lebih ikhlas ya. Ya, Baik. Juga sebelumnya juga sebelum kenalan sama dia juga Mbaknya punya apa sebelum kenalan sama dia dan setelah kenalan sama dia ada hal yang menurut Mbak itu perbedaannya tuh sangat signifikan nggak sebelum sama setelah? mana perbedaannya? Perbedaan setelah Mbak kenal dan sebelum Mbak kenal dia. Ada yang berubah nggak Ya dari setelah diri kenal Mbak? tuh sebenarnya tuh ada pas apa namanya setelah apa namanya sebelum kenal dia tuh kayak saya tuh kayak kelihatan apa ya, kayak kurang bahagia gitu lah biasanya. Terus kalau kenal dia kayak awalnya ceria-ceria aja gitu, kayak biasa gitu, tapi kok makin lama setelah ada masalah ini akhirnya apa ya, jadi kayak gitu, ada apa, canda tawa gitu. Biasanya tuh dia yang sering buat saya tuh canda tawa gitu, buat saya pergi itu. Tapi setelah masalah ini tuh kayak makin lama makin apa ya, makin gak enak dirasain, ada yang berubah. Oke. Jadi, meskipun kita kenal dengan orang baru juga pasti akan ada perubahan yang diberikan nih, Mbak. Seperti Mbak bilang tadi, ada teman bercanda, ada yang menghibur, segala macam. Tapi ketika ada masalah seperti ini, sepertinya eh,
hal-hal itu tadi tuh seperti lenyap gitu ya Mbak. Iya. Oke, Oh, baik. pas Baik Mbak kayak Sasa. Mhm. ya, Oke, lanjut ya, Mbaknya. pas kayak apa namanya ngerasain masalah kayak itu saya sempat sakit sih sebetulnya Hmm. Saya memahami benar perasaan Mbak Sasa kali ini. Kita sudah mengambil langkah bijak untuk memperbaiki hubungan yang dimana Mbak Sasa sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata temannya ini masih tetap di satu tempat yang tadi Mbak Sasa ungkapkan kalau ya Mbak Sasa menyadari kalau emang kita tidak bisa merubah kepribadian orang lain, merubah sikap orang lain kalau dia juga nggak mau berubah. Nah, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa merubahnya, Mbak. Begitu, dan Mbak iya. menyadari hal tersebut, dan Mbak memilih untuk ya udah seperti halnya ya ikhlas aja gitu nih Mbak. Oke, baik. Saya waktunya juga sudah terlalu larut nih Mbak. Jadi sedikitnya di sini saya sudah melihat perubahan Mbak Sasa dari awal kita sesi konseling sampai di pertemuan kedua ini ternyata eh, hal yang mengganjal di hati Mbak Sasa itu adalah ketika Mbak harus merelakan hubungan pertemanan Mbak ini dengan kasus yang menurut Mbak itu sedikit tidak baik gitu Mbak. Iya. Ya mungkin Mbak sendiri ketika harus mengakhiri pertemanan, jikalau harus diakhiri itu dengan akhir yang baik, ending yang baik seperti itu. Tapi nyatanya untuk kasus Mbak kali ini ada hal yang memicu, hal jelek yang memicu uh, terpuruknya hubungan Mbak dengan M ini tadi. Gitu nih Mbak. Dan di akhir sesi ini, maksud saya di akhir pertemuan ini, Mbak Sasa juga sepertinya sudah lebih bisa untuk mengontrol diri dan ya udah kalau emang emang dia begitu ya ya udah gitu. Ya mau gimana lagi gitu ya. Oke, Mbak Sasa, sepertinya kita cukupkan dulu sesi konselingnya di hari ini. Mungkin Mbak Sasa besok juga ada kegiatan lain yang harus Mbak Sasa mungkin harus di rumah sebenarnya. So kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Nanti kita akan janjian lagi kemungkinan untuk penutup atau sesi akhir karena di sini saya melihat perubahan Mbak Sasa itu sudah ada nih. Tinggal bagaimana Mbak Sasa melakukan komitmen pada diri Mbak Sasa sendiri nanti di akhir sesi ya. Iya. Oke, baik begitu. Baik Mbak Sasa, kita tutup dulu ya. Iya. Semuanya Mbak Sasa boleh silakan beristirahat. Mas scroll TikTok juga nggak apa-apa, silakan sekali sampai jam 12 ya. Iya. Makasih. Kalau bisa kalau bisa jangan begadang Mbak, sampai jam 1 ngapain coba scroll TikTok. Kapan-kapan kalau misal ada apa-apa berikut layanan konsultasi. Kalau ada apa boleh. Boleh, ini kan sesi kita belum kita tutup nih. Nanti ada satu sesi lagi. Nanti kalau setelah sesi itu selesai, Mbak Sasa perlu saya lagi, boleh banget chat aja. Mbak mau konseling lagi, boleh. Oke. Oke, gitu ya Mbak Sasa. Ya. Mungkin itu dulu dari sesi pertemuan kita ini. Terima kasih banyak waktunya Mbak Sasa sudah menyempatkan diri untuk masuk ke dalam Google Meet ini. Maaf sekali mengganggu waktu istirahatnya. Semoga Mbak Sasa tetap diberikan kekuatan dan keikhlasan serta ketulusan yang tetap bertahan sampai akhir nanti. Karena orang tulus ini dicari banget sih Mbak. Ya. Tetap menjadi Sasa yang kuat ya. Sasa yang sabar dan selalu membela kebenaran nih kayak superhero. Ya.
Mbak Sasa, baik kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm. Ya. Saya tutup ya. wabarakatuh. Mbak. Makasih. Ya.